Kristus. Sebab itu mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal 15. Kita akan membaca secara bergantian ayat 1 sampai ayat 8. Saya akan membaca ayat 1, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, ayat 2 dan seterusnya sampai pada ayat 8. 1 Korintus pasal 15 ayat 1. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan saya juga akan membacakan di ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Dan ada beberapa ayat lagi yang menjelaskan bagaimana jika Kristus tidak dibangkitkan. Beberapa hal yang disampaikan oleh Rasul Paulus sebagai firman Tuhan menegaskan kepada mereka, jemaat yang ada di Korintus, bahkan kepada kita semua, bahwa Kristus itu benar-benar bangkit. Peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus itu bukan sebuah cerita yang orang bilang cerita rekayasa. Orang seberang bilang. Tetapi ada begitu banyak pembuktian untuk menyatakan bahwa peristiwa baik kematian dan kebangkitan Yesus Kristus itu merupakan peristiwa yang nyata, yang benar-benar terjadi. Kita perlu belajar, saudara. Kita perlu belajar mempelajari mengenai kematian dan kebangkitan Kristus. Karena dua peristiwa itu merupakan peristiwa yang sangat penting. Itu merupakan peristiwa yang merupakan dasar iman yang kuat, dasar iman yang utama dalam kekristenan, bukan yang lain-lain. Memang ada 5 dasar iman dalam kekristenan, yaitu mengenai kelahiran Yesus Kristus, itu harus kita imani. Kemudian kematian Yesus Kristus, kemudian kebangkitan Yesus Kristus, kemudian kenaikan Yesus Kristus, dan juga kedatangannya nanti kembali. Itu yang harus menjadi dasar iman dalam kekristenan. Kalau tidak, ya tidak beda dengan yang lain. Dan oleh sebab itu, pada kesempatan ini, firman Tuhan ingin mengajak kita kembali untuk benar-benar meyakini baik tadi mengenai kelahiran Yesus Kristus, kemudian kematian, kemudian kebangkitan, kenaikan, dan kedatangannya kembali. Bahkan di antara 5 peristiwa tersebut, ada beberapa bagian yang sangat-sangat menegaskan bahwa
dari kelima peristiwa itu yang menjadi peristiwa yang sangat-sangat esensi, yang menjadi peristiwa yang sangat vital dalam kekristenan adalah peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus. Untuk apa lahir? Yesus lahir ke dunia kalau dia tidak mengalami kematian. Sebab kematiannya merupakan sebuah penebusan bagi kita. Tapi begitu pun juga, untuk apa dia mati? Dia tebus hidup kita. Kemudian dia mati selama-lamanya kalau dia tidak bangkit. Untuk apa? Makanya tadi beberapa hal yang kalau saya bisa sampaikan, sebagaimana yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Korintus, kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia pemberitaan mereka para rasul. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, Rasul Paulus katakan kita akan masih hidup dalam dosa. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, kita orang yang paling malang di dunia ini. Untuk apa? Wah, kita mau rela berjuang, kita rela menderita, bahkan bagi mereka hidup ya menderita, mengalami banyak tantangan. Untuk apa? Apa mereka mendapatkan kekayaan dari apa yang mereka perjuangkan? Tidak ada. Kalau mereka mati dan apa yang mereka yakini, yaitu kebangkitan Kristus itu tidak benar-benar terjadi. Untuk apa? Toh kalau mereka mati, ya mati. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, Rasul Paulus katakan kita juga akan mati, binasa. Untuk apa? Perjuangan sia-sia. Nah, oleh sebab itu Paulus katakan kepada mereka bahwa kebangkitan Yesus Kristus itu benar-benar nyata. Nah, tadi saya katakan bahwa dari beberapa peristiwa tersebut, baik kelahiran, kemudian kematian, kebangkitan, dan juga kenaikan dan kedatangannya kembali. Dua peristiwa yang menjadi dasar utama dalam kekristenan, selain tadi yang paling penting adalah kematian dan kebangkitan. Nah, oleh sebab itu perlu kita ketahui dua hal itu. Jangan kita hanya mendengar, hanya berita-berita berkat saja. Karena saya tidak menyebut gereja, tetapi hari-hari ini gereja tergerus dengan hal-hal yang sifatnya lahiriah. Hanya membicarakan mengenai berkat-berkat lahiriah saja. Berkat kesembuhan, berkat kesehatan, berkat kesuksesan, berkat materi dan seterusnya. Hanya yang bersifat-sifat lahiriah saja. Wah, saya berani mengatakan kalau gereja hanya memberitakan hal-hal seperti demikian, bukan gereja itu. Tapi gereja harus memberitakan Injil. Makanya kan Rasul Paulus katakan di ayat 1 dikatakan, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu. Rasul Paulus menegaskan kepada mereka bahwa perlu aku beritakan Injil kepadamu. Injil dalam hal ini yang dibicarakan adalah mengenai kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Untuk apa? Kalau dia mati, kalau tidak bangkit. Tapi kita juga perlu juga melihat pada sisi kematiannya. Bahwa sesungguhnya Yesus mati itu bagi kita, saudara. Dia mau tebus hidup kita. Karena dia mengasihi hidup kita. Ya kan? Untuk apa Yesus mau mati? Dia bukan mau mati untuk dirinya sendiri. Tetapi dia mau mati bagi kita semua. Yang percaya katakan amin. Ini perlu kita ketahui, saudara-saudara. Kita
Jangan hanya memikirkan sekali lagi berkat jasmani saja. Tetapi kita perlu mengetahui apa yang Yesus lakukan bagi kita. Yaitu dia mengasihi kita dengan apa? Mengorbankan hidupnya untuk menebus hidup kita. Sehingga apa? Kalau kita benar-benar mengetahui bahwa betapa Yesus mencintai kehidupan kita, maka hidup kita selalu dikuatkan oleh karena cintanya Yesus. Ya kan? Kalau kita ingat ada seseorang yang mencintai kita, maka itu kan menjadi semangat dalam kehidupan kita. Kita akan semakin kuat. Walaupun mungkin ada masalah, tapi ketika kita ingat cinta kita, istri kita, pacar kita, kita pasti akan kuat. Ya kan, seperti itu. Nah, apalagi cinta Yesus. Tidak ada manusia yang bisa mewujudkan cintanya sama seperti Yesus yang mau rela mati bagi kita semua. Siapa kita ini? Kita ini orang berdosa. Tidak layak sebenarnya hidup kita ini. Tapi dia mau mati bagi kita karena dia cinta kita. Nah, kalau kita tahu bahwa ada yang mencintai kita lebih daripada segala sesuatu, bahkan lebih daripada dirinya sendiri, dia rela berkorban, maka kita tidak pusing dengan cinta dunia. Karena memang kita juga tidak boleh dunia mencintai kita. Sehingga banyak kali saudara-saudara, kalau saya mau saksikan, kalau istri saya lagi marah-marah, maraju. Kalau ada yang kenal istri jangan cerita ya. Saya tidak terlalu, bukannya saya tidak respect, bukannya saya tidak respon. Tapi saya pikir, untuk apa? Apalagi kalau dalam satu perdebatan atau suatu persoalan, kemudian mau berusaha, kenapa begitu? Bukankah kamu sayang? Bukankah kamu cinta? Ya kan, biasa kan seperti itu. Kalau cinta harus seperti ini dong. Kamu harus sayang saya, kamu harus buat saya seperti ini, kamu harus manja-manja saya, ya kan? Kamu harus elus-elus saya, kamu harus buatin saya ini, kamu harus tunjukkan ekspresi cintamu, ya kan? Kalau kita mau terus mengharapkan hal-hal yang seperti itu, bukan berarti kita tidak boleh mengharapkan hal seperti itu. Tapi kan pasti kita, kalau kita yang suami istri, pasti kan akan, kok dia hari ini seperti itu ya? Tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Saya maunya hari ini dia melakukan saya seperti ini. Tapi tidak terjadi. Itu kan seringkali jadi kecewa, sakit hati. Bisa jadi marah-marah, tersinggung dan seterusnya. Tapi saya langsung ingat cinta Tuhan. Cinta Tuhan itu cukup bagi saya. Kalau istri saya tidak terlalu mencintai sesuai, bukan berarti dia tidak cinta. Tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Saya langsung ingat cinta Tuhan. Cinta Tuhan itu begitu luar biasa bagi saya. Sehingga apa? Saya tetap bersuka cita. Saya tetap bahagia dalam kehidupan saya. Saya tetap kuat. Saya tidak menjadi kecewa dan sebagainya. Tapi saya tetap maju dan berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, sebab itu sekali lagi, berita Injil sangat penting dalam kehidupan kita. Yaitu berita mengenai kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Banyak orang Kristen yang meninggalkan Yesus Kristus karena tidak tahu bahwa Yesus sangat mencintai kehidupannya. Oleh sebab itu berita Injil harus seringkali diberitakan. Paulus bilang, kalau aku tidak memberitakan Injil, celaka aku. Makanya dalam kita memperingati atau merayakan hari kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, gereja harus memberitakan mengenai kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Karena ini memberikan kekuatan. Makanya dalam 1 Korintus pasal 15 ini dikatakan, oleh karena Injil kamu diselamatkan.
Di dalam Roma pasal 1 ayat 16 dikatakan juga Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kamu. Bukan cuma sekedar berita. Berita mengenai peristiwa kebangkitan. Tetapi Yesus Kristus itulah yang merupakan Injil yang memberikan kekuatan bagi kita. Kalau berita-berita itu ya hanya sesaat saja, saudara-saudara. Tetapi kalau berita Injil itu efeknya sampai selama-lamanya. Memberikan kekuatan bagi kita. Tak kala hidup kita lemah, tidak berdaya. Tak kala kita menghadapi persoalan. Ketika kita mengingat berita Injil. Yaitu peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kita mengingat cintanya yang begitu dahsyat bagi kita. Kita akan kembali dikuatkan dalam kehidupan kita ini. Sebab itu sekali lagi berita kematian dan kebangkitan Yesus Kristus itu penting. Dalam hal ini mengenai kebangkitan, makanya Rasul Paulus tadi saya katakan bahwa jikalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah apa yang menjadi kepercayaan kita. Untuk apa kita percaya kalau hal itu tidak terjadi? Nah, sebab itu sekali lagi kita harus benar-benar meyakini bahwa peristiwa kebangkitan Yesus Kristus itu nyata. Kita kan tidak hidup di zamannya Yesus. Kita tidak menyaksikan secara langsung. Bagaimana kita bisa meyakini sesuatu yang tidak kita lihat secara jasmani, tidak lihat secara kasat mata, tidak melihat bukti peristiwa kebangkitan Yesus Kristus itu 2000 tahun yang lalu. Sedangkan mereka, kan peristiwa kebangkitan Yesus itu diperkirakan tahun 30-an Masehi. Dan ketika Rasul Paulus menuliskan surat 1 Korintus ini diperkirakan tahun 50-an, 60-an. 20 tahun kemudian. Mereka yang hidup 20 tahun ketika atau setelah peristiwa kebangkitan Yesus Kristus, mereka saja mempertanyakan, benar tidak peristiwa kebangkitan Yesus Kristus? Apalagi kita. Ya mungkin kita, wah iya tahu peristiwa kebangkitan Yesus itu. Itu benar-benar terjadi. Tapi seringkali ketika kita menghadapi persoalan dalam kehidupan kita, seringkali kita ragu, betul tidak ini Yesus Kristus ini mati, kemudian bangkit. Karena sekali lagi efek daripada kematian dan kebangkitan Yesus Kristus itu akan memberikan semangat dalam kehidupan kita. Akan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Nah makanya dalam hal ini terkait dengan peristiwa kebangkitan Yesus Kristus ini harus kita ketahui. Dan apa yang menjadi bukti daripada kebangkitan Yesus Kristus. Secara cepat saja saya singkat-singkat pada bagian-bagian tertentu. Buktinya, bukti kebangkitan Yesus Kristus yang pertama, kubur kosong. Kan ada lagu, kubur, bagaimana bunda lagu? Soalnya kita nih tau menyanyi gua, lagu kubur kosong. Yang ada, yang tau menyanyi silahkan menyanyi. Karena ketika kita menyanyi akan peristiwa-peristiwa yang Yesus lakukan, itu akan menjadi kekuatan lagi dalam kehidupan kita. Jadi bukti akan kebangkitan Yesus Kristus yang pertama adalah kubur kosong. Kan kosong. Walaupun memang pada peristiwa itu juga para penjaga yang ketika malaikat datang turun dari terjadi gempa. Kemudian mereka menyaksikan cahaya yang begitu bersinar. Dan mereka juga mendengar, wah Yesus itu bangkit. Tapi ketika mereka memberitahu kepada para imam-imam kepala bilang, jangan beritahu itu. Silent, sembunyikan saja berita itu. Nanti kalau kaisar bertanya kepada kalian, nanti kita mau bayar. Akhirnya mereka menyiarkan berita yang tidak benar. Dengan kata lain mereka menyampaikan bahwa, wah itu Tuhan Yesus mayatnya itu dicuri. Seperti itu.
Tetapi ini merupakan bukti awal bagi kita untuk menunjukkan bahwa Yesus itu bangkit, yaitu kubur kosong. Tetapi selain itu, bukti kebangkitan Yesus Kristus yang kedua adalah ada saksi mata. Kan di dalam pengadilan kalau mau membuktikan sesuatu itu benar atau salah harus ada barang bukti. Wah, ini ada ahli hukum ini, Bapak Yospendi. Nanti tanya pada beliau. Ya kan? Harus ada barang bukti. Selain tadi barang buktinya kubur kosong, harus ada saksi mata. Ya kan? Betul tidak? Dua saja sudah cukup. Tapi tadi ayat tadi bilang apa? Lebih daripada 500 orang yang menyaksikan peristiwa kebangkitan dan kehidupan Yesus. Wah, ini sudah sangat cukup ini. Mungkin orang berkata, wah, bisa saja mereka bohong. Tidak pernah dalam sejarah ada kebohongan besar sebesar itu. 500 orang bohong. Wah, mungkin mereka berhalusinasi. Itu hanya ilusi saja. Wah, tidak ada orang yang terjadi peristiwa orang berhalusinasi sebanyak itu. Sehingga Paulus juga katakan, itu dari 500 orang itu, di antara mereka masih ada yang hidup. Yang lain sudah meninggal. Kalau tidak percaya tanya saja. Paulus ingin menegaskan bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Makanya dia katakan, tanya saja. Ada saksi mata. Ada saksi mata. Tidak mungkin. Kan kalau orang mau bohong, 2-3 orang saja kalau mau menyembunyikan sesuatu kan, wah, jangan bilang-bilang ya. Bunda jangan bilang-bilang. Cuma orang 2 tuh tahu. Yang lain dia cuma orang 2. Ini ilustrasi Bunda. Bukan betul-betul. Akhirnya Bunda cerita kepada lain. Mar jangan bilang-bilang ya. Cuma orang 2 tuh tahu. Dari 2 jadi 3. Baru dari 3 itu, wah jadi banyak. Akhirnya bukan cuma 2 orang tahu. Semua orang so tahu. Ya. Tidak mungkin. Ini logika. Logika seperti itu. Jadi, wah, tidak mungkin 500 orang itu berdusta. Artinya, merekayasa akan kebangkitan Yesus Kristus tidak mungkin. Oleh sebab itu, sekali lagi Paulus mengatakan kepada mereka, bahwa kebangkitan Yesus itu benar-benar terjadi. Bukan hanya itu saja bukti daripada kebangkitan Yesus Kristus. Selanjutnya adalah yang menjadi bukti kebangkitan Yesus Kristus adanya transformasi atau perubahan hidup daripada para rasul. Ya kan? Dulu para rasul sebagian termasuk Petrus, wah pengecut, pecundang. Memang dapat dia berani. Ketika terjadi peristiwa Yesus ditangkap dan kemudian akan disalibkan, wah babak sembunyi itu Petrus. Tetapi ketika Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada mereka, hidup mereka diubahkan lewat kebangkitan Yesus Kristus. Sehingga apa? Pada saat itu bahkan Rasul Paulus juga mengatakan, wah hidupku diubahkan. Mengalami transformasi dalam kehidupan kita. Mungkin kita juga mengalami hal itu dalam kehidupan kita. Wah kita mengalami transformasi dalam kehidupan kita. Itu karena apa? Karena kebangkitan Kristus itu berdampak dalam kehidupan kita. Sebab itu perlu kita ketahui kebangkitan Kristus itu dalam hidup kita. Sehingga apa? Ketika kita mengetahui, wah begitu dahsyatnya dampak dari kebangkitan Yesus Kristus, hidup kita akan tetap terus bersemangat dan kita akan tetap kuat dalam Tuhan. Nah, hal selanjutnya yang menjadi bukti akan kebangkitan Yesus Kristus adalah gereja beribadah pada hari Minggu. Kenapa gereja beribadah pada hari Minggu? Karena ketika Yesus bangkit pada hari pertama minggu itu, Yesus menyatakan dirinya kepada mereka, dan beberapa kali pada hari pertama itu juga selama 40 hari dalam
dalam kebangkitan Yesus Kristus itu beberapa kali dia menampakkan pada hari pertama, sehingga dalam tradisi para rasul dan tradisi gereja mereka mengadakan perkumpulan atau persekutuan pada hari pertama, yaitu pada hari Minggu, dan itu terus menerus sampai pada saat ini. Itu menunjukkan apa? Dalam sejarahnya menunjukkan bahwa benar peristiwa kebangkitan Yesus itu terjadi, disaksikan oleh mereka. Itu yang menjadi dasar kita gereja, kenapa kita beribadah hari Minggu. Karena kebangkitan Yesus Kristus. Itu menunjukkan bukti. Terakhir, kenapa? Apa yang menjadi bukti kebangkitan Yesus Kristus? Gereja bertahan sampai sekarang karena kebangkitan Kristus, ya kan? Wah, gereja kan mengalami banyak tantangan. Dalam sejarahnya lihat jemaat-jemaat, wah, mereka pertama bersembunyi. Karena apa? Ya, karena kalau ketahuan mereka berkumpul, mereka akan dianiaya, bahkan akan dibunuh. Bukan mereka takut. Ya, tapi itu bagian dalam kekristenan mereka yang semakin terus mungkin ya tidak terlihat atau tersembunyi, tetapi pergerakan mereka semakin nyata dan semakin meluas dan besar, dan sampai sekarang ini. Wah, kalau mau cerita ini, kalau Bapak Wakil Gembala jago sejarah gereja, tanya Pak beliau, ya kan? Wah, bahkan di zaman kita saja kan kita pasti menyaksikan ada beberapa daerah yang wah, gereja ditutup, gereja dibakar. Tapi buktinya gereja sampai sekarang masih ada dan semakin banyak. Karena apa? Itu bukan kekuatan daripada atau kehebatan daripada gembala atau jemaat-jemaat, tetapi itu karena kehebatan kebangkitan Kristus bagi gereja, dan hal itu menunjukkan bukti Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Kita harus tetap mengimani hal itu, saudara-saudara. Karena sekali lagi Injil, berita mengenai kematian dan kebangkitan Kristus itu menjadi kekuatan dalam hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari saya mengundang singers, pemain musik. Haleluya, Yesus Tuhan. Glory. Haleluya, Yesus Tuhan. Glory, Yesus Tuhan. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu baru di setiap waktu, selalu di setiap waktu, takkan pernah berubah, tiada pernah berubah. Kasih karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar. Haleluya. Mari kita berdiri. Mari kita angkat suara.
kita kepada Tuhan kasih yang besar yang sudah Dia nyatakan bagi kehidupan kita. Haleluya. Yesus Engkau karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau karya terbesar. Oh, haleluya. Karya terbesar. Amin. Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai. Oh, haleluya. Yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau. Amin. Yesus Engkau kagumi. Yesus Engkau kagumi. Yesus Engkau. Oh, haleluya. Haleluya. Ku kagumi. Ale beri sorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. 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 Biar kuasa kebangkitan Kristus nyata dalam hidup kita. Terima kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Haleluya. Glory Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Gereja hari-hari ini harus terus mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Haleluya. Glory Yesus. Glory Yesus. Haleluya. 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 Glory Yesus. Glory Yesus. Haleluya. Nyatakan bagi dunia bahwa Dia bangkit dalam kehidupan kita. Dia yang mentransformasi hidup kita. Kita tidak lagi sama seperti dulu. Karena Kristus sudah mati menebus dosa kita. Dan Dia bangkit memberikan kehidupan yang nyata. Haleluya. Glory Yesus. Haleluya. Glory Yesus. Haleluya. 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 Karya terbesar dalam hidup. Nyanyikan dengan lembut. Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak